menetapkan, kemudian mengumumkan tingkat bunga penjaminan, ini juga bisa memberikan kepastian bagi nasabah. Kalau saya mau nyimpen, kira-kira apa sih yang saya harus lakukan kalau TBP-nya LPS itu sebesar ini? Jadi kalau kita melihat kondisi ekonomi ini, alhamdulillah saat ini sebenarnya masih relatif terjaga gitu ya. Kita melihat pertumbuhan ekonomi juga di Q1 itu masih 5,11% Mas. Jadi intermediasi, kemudian sisi konsumsinya itu juga masih cukup tinggi juga gitu ya. Inflasi juga kita melihat masih relatif terjaga ya Pak ya. Tapi memang kita melihat ada beberapa kondisi yang rasanya perlu tetap diwaspadai memang gitu ya. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS berperan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan Indonesia. Salah satu instrumen utama yang digunakan LPS adalah kebijakan suku bunga penjaminan yang bertujuan untuk melindungi dana nasabah di bank dan mendorong kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Pada periode Juni sampai dengan September ini, LPS memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum sebesar 4,25%, kemudian untuk simpanan valuta asing di bank umum sebesar 2,55%, dan simpanan rupiah di BPR serta BPRS sebesar 6,75%. Bagaimana dampak dan strategi bagi nasabah dalam serta perbankan? Kita akan bahas selengkapnya dalam LPS Insight. Hari ini saya Iksan Anugrah, senang sekali bisa menjumpai Sobat Kay kembali di YouTube channel Kay Radio. Bisa juga didengerin langsung di streaming kita, kastripradioJember.com maupun aplikasi Noise yang tersedia di Play Store dan App Store. Saya sudah bersama dengan beberapa narasumber kita Sobat Kay. Ada Pak Bambang S. Hidayat selaku Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Surabaya. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mas Iksan. Sehat ya Pak? Pagi sahabat Kay Radio, sehat alhamdulillah. Siap. Ini pertama kali kita sampai di kantor LPS. Iya, alhamdulillah kantornya dikunjungi juga nih Pak oleh timnya Pak Charles. Nah, benar sekali. Dan di sebelah saya juga Sobat Kay telah hadir Haji Charles Maikiansyah, anggota Komisi 11 DPR RI. Pak Charles, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iksan, apa kabar? Baik, Pak Charles, sehat juga ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya kita teleponan ya Pak ya? Teleponan. Sekarang kita bisa ketemu langsung Di kantornya ini. LPS. Oke, ini kan baru diresmikan bulan Mei ya Pak Mei ya? kemarin, tanggal 30 Mei. Oke. Ya, kebetulan Pak Charles juga hadir juga. Jadi ini kunjungan beliau yang kedua nih. Kunjungan yang kedua, luar biasa. Dan waktu itu juga bertepatan dengan hasil untuk kebijakan suku bunga penjaminan itu ya Pak ya, di akhir Mei ya. Betul. Oke, Iya. nah mungkin kita boleh jelaskan dulu kepada pendengar dan masyarakat ya, apa yang dimaksud dengan suku bunga penjaminan oleh LPS dan mengapa hal ini penting bagi nasabah dan perbankan. Iya. Oke, izin Pak Charles. Ya. Iya. Jadi sebenarnya istilahnya bukan suku bunga, tapi tingkat bunga penjaminan. Baik. Ya, ini untuk membedakan kalau di bank itu mungkin suku bunga simpanan gitu ya, tapi kalau LPS kita menyebutnya sebagai tingkat bunga penjaminan atau TBP. Jadi TBP ini adalah batas maksimum nilai wajar sebuah simpanan yang ini merupakan salah satu kriteria simpanan nanti itu layak dibayar atau tidak pada saat banknya kita lakukan resolusi. Jadi ini hanya salah satu kriteria saja. Ada beberapa kriteria yang lain yang mungkin nanti juga bisa saya jelaskan dulu. Nah, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan ini sebenarnya sebagai salah satu upaya kita untuk mencegah excessive risk taking behavior dari perbankan. Nah, kita bisa membayangkan ya kalau misalkan nanti bank itu dengan kekuatan ekonominya, dengan kekuatannya dia bisa mungkin jor-joran masalah bunga gitu ya. Ini akan meningkatkan risiko gagal bayar kepada deposan. Nah, dengan adanya kayak maksimum ini, yang nilai wajar ini, otomatis itu kan akan kita batasi itu potensi-potensi yang seperti itu. Kemudian juga dengan adanya tingkat bunga penjaminan ini juga bisa memberikan ruang bagi seluruh perbankan untuk bersaing secara sehat tentunya. Kan ada juga bank yang mungkin kondisi keuangannya belum terlalu bagus dibandingkan kalau misalkan bertanding dengan yang sudah sangat established, sangat kuat, tentunya kan kalau nggak ada batas ya ini akan menjadi tidak sehat persaingannya. Jor-joran ya? Jor-joran Pak, betul sekali gitu ya. Ditambah juga kalau misalkan LPS secara periodik menetapkan kemudian mengumumkan tingkat bunga penjaminan, ini juga bisa memberikan kepastian bagi nasabah. Kalau saya mau nyimpen, kira-kira apa sih yang saya harus lakukan kalau TBP-nya LPS itu sebesar ini? Jadi itu kita berharap bisa meningkatkan kepastian, meningkatkan juga kepercayaan deposan kepada
sistem perbankan kita gitu Mas. Baik, bersaing secara sehat dan sudah ada batasannya ya Pak yang diberikan ya oleh LPS. Betul. Mas. Oke, kalau makanya kita ketika menyimpan uang di bank itu pasti sudah ada regulasinya ya Pak, berapa besar bunga yang ditawarkan ya, berbeda dengan mungkin ada orang-orang yang menyediakan lembaga keuangan entah secara tradisional ya, mereka menjanjikan bunga yang bisa sampai 7-8% dan itu semua ya mungkin perlu dicurigai juga. Baik, kita lanjut lagi nih, masih berbicara tentang tingkat bunga penjaminan. Seperti apa arah kebijakan untuk tingkat bunga penjaminan LPS ini Pak? Oke. Kalau kita menetapkan tingkat bunga penjaminan, biasanya kita mempertimbangkan berbagai faktor memang. Jadi yang utama salah satunya adalah suku bunga pasar di perbankan itu seperti apa saat ini gitu. Itu kita pertimbangkan. Kemudian kondisi perekonomian tentunya itu tidak bisa kita lepaskan sebagai salah satu pertimbangan dan kalau LPS ini kan salah satu fungsi utamanya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Pasti pada saat kita mempertimbangkan tingkat bunga penjaminan, kita juga mempertimbangkan stabilitas sistem keuangannya pada saat itu seperti apa gitu. Ya, jadi kita melihat kalau tadi sudah disampaikan Mas Ihsan di bulan Mei kita sudah menetapkan suku bunga untuk perbankan ya. Nah, itu ada yang menarik Mas. Kalau perbankannya itu adalah bank umum, tadi kan disebutkan 4,25. 4,25. Kalau BPR itu clue-nya pokoknya ditambah 2,5% itu akan menjadi tingkat bunga penjaminannya BPR. Jadi kalau 4,25 ditambah 2,5 menjadi 6,75. Itu rumus umumnya untuk menetapkan tingkat bunga penjaminan kita. Nah, yang falas, simpanan yang sifatnya falas itu 2,25 ya tadi kita tetapkan. Dan benar tadi yang disampaikan ini berlaku dari mulai 1 Juni sampai dengan nanti 30 September tahun 2024. Jadi kita terus melakukan pemantauan, tren suku bunganya akan berjalan seperti apa, kemudian kondisi perbankan nasionalnya seperti apa, dinamika dari berbagai faktor yang tadi ya, kondisi perekonomian, suku bunga perbankan segala macam, itu yang nantinya akan menentukan kira-kira apakah akan kita pertahankan ataukah mungkin naik atau kemudian bisa turun gitu. Tapi kalau melihat sejauh ini nasabah sudah memahami belum Pak mengenai TBP ini? Nah, sebelum memahami TBP sebenarnya ada satu pemahaman dasar yang mestinya dipahami bersama oleh kita semua ya. Ada pemahaman terkait dengan kriteria penjaminan kita, itu 3T. Biasanya kita pakai istilah singkat Pak untuk menggampangkan ya, memudahkan orang untuk mengingat-ingat gitu. Kalau TBP bisa jadi belum terlalu dikenal secara langsung, walaupun ini ada kewajiban bagi bank juga untuk masang pengumuman TBP itu di kantornya ya. Tapi yang pemahaman terkait dengan 3T ini mungkin yang mesti dipahami terlebih dahulu. Kalau saya sebagai nasabah bank gitu ya, saya mestinya itu memahami 3T-nya itu. Jadi memastikan bahwa simpanan saya itu tercatat di dalam pembukuan bank. Ini sering terjadi di beberapa BPR bank yang kita cabut izin usahanya kemarin. Itu mereka belum memahami ada konsep 3T ini. Simpanannya belum tercatat karena saking percayanya dengan marketing, kadang-kadang dititipkan Pak, betul, dikasih catatannya mungkin kertasnya sobek Mas titip ya besok tolong dimasukkan. Ya Bu, gitu, kita masukkan gitu ya. Padahal belum tentu itu dimasukkan gitu. Jadi ada baiknya juga nasabah itu sewaktu-waktu secara berkala juga ngecek bener nggak sih bahwa yang kemarin saya storein ke marketing ini bisa disetorkan juga ke bank, kemudian tercatat di dalam pembukuan bank. Karena kalau nanti banknya bermasalah, ya bank merasa nggak pernah mencatat apa-apa gitu ya, simpanannya nggak pernah tercatat di dalam pembukuan bank. Nah ini masuk ya. Betul Bapak. Ya jadi akan jadi masalah gitu. Dan yang kedua, untuk memahami TBP tadi, salah satu yang menjadi persyaratan utama adalah memastikan bahwa suku bunganya itu tidak melebihi tingkat bunga penjaminannya LPS. Nah ini sering terjadi itu ada jebakan, mungkin kita nyebutnya jebakan di situ. Kalau ada cashback, nah itu juga sebenarnya diperhitungkan sebagai bunga. Jadi kan sering ya ada program tuh Bang. Benar. Kasih masuk sekian, tapi nanti kita kembalikan sekian berupa cashback. Nah ini pada saat nanti banknya itu dicabut izin usahanya, ini akan bermasalah karena begitu dihitung ternyata tingkat suku bunganya itu lebih dari tingkat bunga penjaminannya LPS. Nah itu T yang kedua. Jadi dipastikan bahwa tingkat suku bunganya tidak melebihi tingkat bunga penjaminannya LPS. Nah T yang ketiga adalah memastikan bahwa nasabah tidak melakukan kegiatan yang merugikan bank. Karena ada juga yang mungkin nanti pada saat dicabut izin usahanya dia memiliki kredit macet tuh Mas. Ya, kredit macet atau dia melakukan fraud bersama dengan pengurus atau mungkin juga melakukan tindakan TB bank gitu ya. Hal-hal yang merugikan bank itu bisa menyebabkan simpanannya menjadi tidak layak bayar. Gitu. Jadi itu yang mungkin menjadi pemahaman dasar terlebih dahulu ya sebelum nanti
pemahaman terkait dengan TBP itu. Tapi prinsip yang kedua tadi yang berkaitan dengan TBP tadi. Gitu. Tapi ya Pak Charles, kalau kita perhatikan nasabah itu tergiur ya dengan reward yang begitu. Iya, pasti itu. Iya, terutama perbankan kalau saya perhatikan itu mereka berlomba-lomba untuk memberikan reward untuk nasabah. Pertama ketika kelas nasabah sudah mulai naik ya, like itu priority, private, itu banyak banget tuh hadiah yang ditawarkan. Nah, kita masih membahas tentang bagaimana menyikapi kebijakan tingkat bunga penjaminan, dampak dan strategi bagi nasabah dan perbankan. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Masih di LPS Insight bersama saya Iksan Anugrah di YouTube channel KI Radio. Sobat KI juga bisa mendengarkan langsung di streaming kita di website kstripradiojemer.com maupun aplikasi Noise yang tersedia di Play Store dan App Store. Membahas tentang kebijakan tingkat bunga penjaminan. Nah, sebelum saya ke Pak Charles, saya ke Bapak dulu ya. Sebenarnya bagaimana Pak kondisi ekonomi dan kinerja industri perbankan saat ini sehingga LPS ini masih mempertahankan TBP? Rupiah. Ya, makasih Mas Isan. Jadi kalau kita melihat kondisi ekonomi ini, alhamdulillah saat ini sebenarnya masih relatif terjaga gitu ya. Kita melihat pertumbuhan ekonomi juga di Q1 itu masih 5,11% Mas. Jadi ini masih on track, masih sesuai dengan target gitu ya. Nah ini juga didukung oleh kinerja intermediasi, kemudian sisi konsumsinya itu juga masih cukup tinggi juga gitu ya. Inflasi juga kita melihat masih relatif terjaga ya Pak ya. Tapi memang kita melihat ada beberapa kondisi yang rasanya perlu tetap diwaspadai memang gitu ya. Di pasar keuangan domestik itu ada dinamika pemulihan antar negara. Kita ini kan sebenarnya sangat terkonek nih dengan banyak negara. Nah, pada saat kita melakukan pemulihan sebenarnya juga akan terpengaruh dengan negara-negara yang lain juga gitu ya. Itu juga salah satu faktor juga. Kemudian kami juga melihat adanya ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga global. Ini juga mulai ada tren di sana gitu ya. Itu juga perlu kita waspadai juga, serta yang sama-sama kita ketahui nih lagi ada eskalasi konflik nih di Timur Tengah, di Eropa Timur itu ya. Itu bagaimanapun juga pasti itu akan potensial untuk memicu volatilitas pasar keuangan gitu ya. Yang terjadi di sana ya walaupun jauh di sana, tapi ternyata dunia itu sudah sangat connect gitu ya. Jadi bisa berpengaruh juga terhadap kita. Sementara kalau dari sisi perbankan kita melihat juga, alhamdulillah perbankan kita masih sangat terjaga gitu ya. Kita melihat fungsi intermediasi juga masih berjalan, DPK masih tumbuh ya. Kalau data saya DPK itu tumbuh 8,6% year on year gitu ya. Kemudian kredit juga masih tumbuh 12% gitu. Jadi intermediasi masih berjalan, permodalan juga masih sangat kuat ya, hampir 26% KPMM perbankan kita 25,99%. Jadi ini menunjukkan perbankan kita juga cukup siap untuk menghadapi beberapa resiko yang mungkin terjadi gitu ya. Dari sisi likuiditas juga kita melihat perbankan kita, alat likuid kita dibandingkan dengan DPK, dibandingkan dengan non-core deposit juga masih sesuai target, masih on track gitu. Jadi kita cukup confident dengan yang sekarang ini. Makanya kita melihat bahwa dengan kondisi yang sekarang ini TBP yang tadi kita pertahankan itu masih memadai untuk tetap satu sisi bisa memberikan ruang gerak bagi ekonomi untuk tetap bisa tumbuh gitu ya. Tetapi di sisi yang lain juga kita ada pembatasan-pembatasan yang tadi jangan sampai nanti ada excessive risk taking behavior yang mungkin tumbuh gitu ya. Jadi kita melihat masih relevan untuk untuk saat ini. Bagaimana nih pendapat Pak Charles mengenai kebijakan LPS yang masih mempertahankan tingkat bunga penjaminannya di periode yang kedua tahun ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini kunjungan yang kedua saya di kantor LPS ini nih. Dan Mas Iksan, saya memang lihat ya apa yang diambil kebijakan oleh LPS hari ini untuk TBP ini kami nilai masih sangat baik dan kami sebagai mitra penting LPS dari Komisi 11 DPR RI memberikan dukungan penuh dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bambang, mematok 4,25 untuk ini ya, untuk bank umum ya, dan DPR dan lain-lain itu ditambah 2,5% ya kalau kayak gitu ya. Artinya kami menilai langkah-langkah yang diambil oleh LPS ini
juga memberikan kesejukan tersendiri juga buat para Iya, Pak. karena nasabah ini memang unik juga, terutama kalau kita lihat di perkotaan memang nggak terlalu masalah Pak, tapi ini kan buat orang-orang yang banyak tinggal di kabupaten, di kota yang memang jauh dari pusat kekuasaan ini, angka-angka yang diberikan oleh LPS ini menjadi sebuah jaminan penting bahwa uang mereka itu akan aman di tempat mereka semuanya gitu ya. Nah ini yang tadi disampaikan sampai 30 September itu Pak ya? Iya, betul Pak. Itu yang Nanti akan ada evaluasi lain dan itu terkait juga dengan situasi-situasi tadi ya, situasi ekonomi, kemudian juga soal yang lain-lain itu menjadi sebuah hal yang memang dijaga sekali sehingga sekali lagi masyarakat mendapatkan perlindungan yang baik untuk keuangan uang mereka yang mereka simpankan di bank tadi. Saya ingin memberi catatan sedikit soal 3T tadi itu tentang tercatat, tidak melebihi suku bunga, tidak melebihi tingkat bunga penjaminan dan tidak menyebabkan banknya menjadi bank gagal, tidak merugikan bank dan tidak merugikan bank dan segala macam. Saya pikir memang ini program yang penting sekali juga di luar TBP tadi yang harus dilakukan oleh LPS yang disampaikan ke masyarakat melalui media-media yang ada, dan salah satu yang penting ini adalah model yang podcast yang itu akan didengar langsung oleh teman-teman semua, khususnya juga anak-anak muda milenial seperti pelajar dan mahasiswa yang sekarang ini juga sebenarnya juga penting mereka paham tentang ini, walaupun mungkin uangnya belum punya. Gitu. Tapi mereka udah punya dari sekarang. Udah punya. Nah saya langkah LPS untuk mempertahankan jaring pengaman ini untuk para nasabah dan masyarakat ini sangat penting dan kita dukung sekali untuk hal ini. Sebagai kami di Komisi 11 DPR RI meminta LPS agar mengoptimalkan beberapa langkah strategis dalam mengantisipasi berbagai dinamika inklusi keuangan serta tanggung jawab baru dengan membuka koordinasi dengan anggota KSKK yang lain ini. Artinya kerjasama beliau dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya berharap sekali LPS, apalagi sekarang sudah punya kantor-kantor perwakilan termasuk yang di Surabaya ini, karena kantor Surabaya ini meliputi se-Jawa Timur Pak ya? Ya, Jawa Timur, Bali, Nusra, Kalimantan Pak. Jadi Pak Bambang ini harus jalan-jalan terus ini untuk wilayah-wilayah ini. Saya berharap juga gini, ada satu kemarin kita bicara dengan dengan Badan Supervisi LPS. Salah satu yang masih memang menjadi tantangan LPS itu sendiri adalah bagaimana laman-laman mereka ini juga dikunjungin secara lebih banyak. Nah, angka-angka laman yang ada di LPS ini memang masih di bawah 1 juta. Bandingkan dengan BI yang di atas dan OJK yang rata-rata mereka sudah di atas 5 juta dan segala macam. Ini tantangan Pak. Karena hari ini bicara tentang TBP, bicara tentang 3T dan segala macam, yang paling penting itu adalah masyarakat. Dan masyarakat itu kami dari Komisi 11 mendorong penuh LPS dengan segala kebutuhannya ini agar kemudian semakin dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang di tingkat bawah. Tadi saya dengar Pak Bambang melakukan komunikasi dengan orang-orang yang selama ini masih dianggap belum punya potensi untuk menanamkan uangnya di bank, menabung, petani dan segala macam. Tapi ini satu langkah yang sangat penting dan sangat perlu dilakukan oleh LPS bagaimana suatu saat kalau mereka punya uang. Kan gitu kan Pak? Iya. Nah, langkah-langkah semacam ini yang kami dari Komisi 11 terus minta agar LPS mengoptimalkan hal tersebut. Baik. Kalau kita perhatikan juga di masa sebelum pandemi ini kan TBP bisa jauh melebihi angka yang sekarang ya Pak ya. Mungkin kalau seiring dengan nanti pemulihan ekonomi harapan kita juga bisa kembali seperti itu ya Pak ya. Baik. Nah, kemudian nih Pak, ketika LPS telah menetapkan TBP, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat Pak Bambang? Iya, jadi sebenarnya pada saat kita menetapkan dan merumuskan TBP itu, yang jelas kita minta bank untuk memastikan itu diketahui oleh masyarakat. Perbankan pun kita minta untuk memasang pengumumannya di banknya. Dan syaratnya bahkan tidak boleh di tempat yang ngumpet-ngumpet gitu, nggak boleh. Harus di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat. Jadi nggak boleh misalkan ditempatkan di lokasi gudang atau di back office atau apa, itu nggak boleh. Masyarakat harus tahu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tadi 3T tadi. Jadi 3T itu menjadi yang Bapak Charles tadi juga sudah sampaikan, menjadi salah satu indikator penting asalkan mereka
tahu dan paham mengenai 3T tadi, di mana TBP itu menjadi salah satu komponennya, sebenarnya mereka bisa merasa aman dan nyaman untuk menabung di bank, karena ya memang bank itu selain mereka menghimpun dana, mereka ini juga wajib menjadi peserta penjaminannya APS gitu. Jadi mereka juga harus sekaligus memberikan edukasi juga bahwa kalau Anda menabung di bank ya simpanan Anda punya aman dijamin oleh LPS gitu Mas. Jadi pahami aja yang tadi 3T itu aja. Ya, 3T kelihatannya memang gampang tapi ternyata mungkin Belum beberapa tentu orang mudah bisa. ya. Iya, belum tentu Diaplikasikan iya, nantinya. betul, ya. Nah, ini PR juga untuk perbankan ya. Jadi ketika LPS telah menetapkan TBP, maka harus memberikan informasi yang transparan kepada nasabahnya. Kita akan kembali lagi dalam LPS Insights setelah yang berikut ini. Iya. Masih membahas tentang menyikapi kebijakan tingkat bunga penjaminan, bagaimana dampak dan strategi bagi nasabah serta perbankan dalam LPS Insight. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasannya Sobat K. Setelah tadi kita mengetahui 3T-nya, nah di periode ini, seperti yang tadi sudah kita sampaikan di awal ya, kalau LPS mempertahankan TBP simpanan rupiah di bank umum sebesar 4,25%, lalu Falas 2,25%, dan BPRS 6,75%. Namun sejauh ini Pak Bambang, masih ditemukankah bank yang mungkin melanggar regulasi ini Pak? Iya. Sepanjang periode observasi yang kami lakukan ya, karena kami memang rutin untuk melakukan pemantauan juga gitu ya. Memang ada beberapa bank ya, yang memberikan imbal hasil suku bunganya itu yang melebihi dari tingkat bunga penjaminan gitu ya. Tapi dari catatan kami itu sebenarnya sifatnya masih terbatas, tidak sangat masif atau apa gitu ya. Dan ini pun hanya diberikan kepada nasabah-nasabah tertentu aja. Biasanya ada prime customer yang memang perlu perlakuan khusus sih gitu ya. Ya, jadi memang ada, memang ada, harus kita akui itu memang ada gitu ya. Tapi memang terbatas dan hanya kepada nasabah-nasabah tertentu gitu. Tetapi kita juga rutin melakukan pemantauan perkembangan tingkat bunga perbankan itu ya, karena ini nanti yang akan menentukan kira-kira tingkat bunga penjaminan kita akan seperti apa gitu ya. Ini paralel. Selain memantau kondisi itu, kita juga memonitoring kondisi perbankannya sebenarnya secara umum. Jadi RBS juga melakukan fungsi surveillance juga. Jadi bank itu walaupun main supervisor adalah OJK gitu ya, RBS juga melakukan monitoring kondisi perbankan. Ada beberapa bank yang mungkin kita perhatikan agak ini gitu ya, ada masalah atau mungkin kita ngelihat ada indikasi-indikasi tertentu, itu juga kita monitor gitu ya. Jadi memang ada tapi masih terbatas sih Mas. Masih bisa gitu. Ada juga yang mungkin mengalihkannya melalui reward ya Pak ya, sehingga ini kan tidak tercatat dalam benar Pak. Betul, ya. Sehingga kalau secara suku bunga masih sama lah ya Pak ya, tapi untuk rewardnya mungkin bisa lebih dari. Iya, akhirnya kalau dijumlah bisa lebih itu. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan juga untuk kondisi saat ini Pak, di tengah ya kondisi geopolitik Pak ya, kemudian juga kita melihat tensinya, lalu pergantian pemerintahan di sejumlah negara ya, belum lagi tingginya tingkat suku bunga The Fed ini. Nah, bagaimana dari LPS sendiri mengarahkan perbankan supaya bisa tetap survive nih Pak? Iya, yang jelas kita berharap perbankan juga memang harus terus menyesuaikan diri dengan kondisi ya. Kita ngelihat perkembangan salah satunya digitalisasi atau apa, itu juga mungkin salah satu yang memang harus diikuti. Sekarang banyak sekali bank yang mungkin menutup kantor cabang dengan ekspektasi bahwa nasabah sebagian sudah beralih ke arah digital gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu jalan untuk meningkatkan efisiensi juga gitu ya. Tingkat efisiensi perbankan ini bagaimanapun juga mempengaruhi bottom line dari perbankan gitu ya. Laba, rugi, untung ini kan akan berpengaruh juga kepada modal. Modal semakin kuat, tentunya bank juga semakin kuat juga untuk menghadapi risiko apapun yang nantinya terjadi gitu ya. Jadi saya pikir bank ini sudah sangat fully regulated lah. Kita udah kalau peraturan yang terkait bank dari BI ada, dari OJK, dari LPS lengkap sekali ya. Apalagi arahan dari Komisi 11 gitu ya. Misalkan melihat ada yang masih kurang pas segala macam itu pasti akan dilakukan oleh tadi sinergi dari teman-teman yang ada di KSSK gitu. Makanya kita bersyukur juga tadi Pak Charles mengharapkan ada sinergi KSSK di daerah,
Alhamdulillah Pak, jadi sudah ada pertemuan-pertemuan rutin miniatur KSSK Pak. Oh, Jadi di daerah gitu ya. ya, ada temu media yang kemarin sudah kita lakukan bersama Kementerian Keuangan, BI, OJK, sama LPS juga gitu ya. Jadi perbankan saya pikir sudah sangat regulated gitu ya. Jadi ikutin aja itu, insya Allah juga nggak akan apa-apa. Dan tetap nanti fleksibel untuk mengikuti perkembangan zaman. Oke. Per April lalu, Sobat K, jadi LPS ini mencatat jumlah rekening bank umum yang dijamin sebesar 99,94%. Begitu ya Pak ya? Betul. Kemudian untuk jumlah rekening BPR sebesar 99,98%. Nah, mungkin kalau dari Pak Charles nih, langkah apa yang sebaiknya perlu dilakukan LPS supaya bisa meningkatkan jumlah rekening yang dijamin, Pak? Ya, dengan angka-angka tadi menurut saya sudah cukup baik ya. Tinggal kemudian ini perlu dipertahankan dan kemudian juga ada proses sosialisasi yang lebih baik lagi dilakukan sehingga kerja-kerja LPS ini bersama dengan teman-teman perbankan memahami bahwa dengan aturan yang mereka ikuti baik dengan TBP maupun dengan 3T tadi itu otomatis menurut saya jumlah penjaminan yang tadi angka sudah 99,98 itu udah angka yang sangat tinggi sekali ya. Udah hampir 100. Nah, nanti pengecualiannya memang adalah 1 orang 2 orang diva yang memang khusus itu kan memang tidak mungkin juga mereka tidak didapat perlakuan khusus. Nah, ini yang pentingnya adalah dikomunikasikan. Kenapa si A harus diberikan lebih dari suku bunga yang ditentukan dan lain-lain. Jadi saya dalam hal ini kami di Komisi 11, apalagi kerja-kerja dari tadi yang tadi Pak Bambang sampaikan tadi, pertemuan miniatur di tingkat Jawa Timur ya, Bapak, kemudian juga teman-teman OJK, teman-teman BI dan Kementerian Keuangan, ditambah mungkin pemerintahan daerah mungkin Pak ya, itu menjadi sangat penting juga gitu loh. Karena bagaimanapun juga pemerintahan khusus yang ada di Jawa Timur ini dengan tingkat pertumbuhan dengan orang yang banyak sekali ini juga penting untuk kemudian diajak bicara dan lain-lain. Sehingga kami dari Komisi 11 melihat apa yang ditetapkan TBP ini kami mendukung gitu loh. Memang kondisi-kondisi ini kita sempat lihat Pak waktu zaman Covid dengan kondisi yang memang luar biasa bencana ini kita sempat lihat ada penurunan yang luar biasa. Tapi seiring senyampang kemudian Covid berlalu, perhelatan nasional udah selesai dengan baik dan aman, baik itu Pileg, Pilpres, dan sebentar lagi Pilkada. Saya punya keyakinan bahwa kondisi yang aman ini menyebabkan apapun yang dilakukan oleh teman-teman dari LPS, Pak Bambang dan kawan-kawan yang ada di Jawa Timur, saya punya keyakinan bahwa kami dari Komisi 11 memberikan dukungan penuh untuk ini semua agar apa yang dilakukan TBP ini juga memberikan sekali lagi jaminan bagi para orang yang menaruh uang di bank. Baik, nah, untuk perkiraannya ini Pak, pada tingkat bunga penjaminan periode yang berikutnya, mungkinkah masih akan sama mempertahankan TBP seperti di 2 periode ini atau ada perkiraan kebijakan lain Pak yang akan diambil oleh LPS nanti? Jadi memang kita akan terus melakukan monitoring ya, perkembangan terhadap beberapa faktor tadi ya, kondisi perekonomian, kemudian SSK, kemudian suku bunga pasar juga kita. Tapi kita juga melihat memang terdapat kemungkinan bahwa simpanan rupiah itu masih akan terus naik, Bapak. Charles tadi juga sudah menyampaikan gitu ya. Secara bertahap karena ini adalah respon dari memang ada kebijakan juga gitu ya. Ada juga memang kebutuhan dari perbankan sendiri untuk meningkatkan porsi kreditnya. Backbone dari perbankan kan otomatis kredit ya. Mereka harus jualan kredit gitu ya. Nah, itu juga akan mendorong juga kenaikan suku bunga juga. Kemudian kalau dari sisi falas, baik rupiah maupun falas juga kita melihat bahwa kondisi likuiditas kita masih cukup memadai. Tadi AL per DPK, kemudian AL per NCD itu juga masih di atas target gitu ya. Nah, ini likuiditas juga kan masih cukup longgar juga gitu ya. Satu sisi juga kita melihat bahwa ada kemungkinan ya kita masih memprediksi juga bahwa simpanan falas itu diperkirakan masih meningkat walaupun mungkin relatif terbatas. Karena ada ekspektasi ada pemangkasan Fed Fund Rate gitu ya di semester 2 tahun 2024 gitu.
Jadi dengan melihat beberapa kemungkinan tersebut memang masih terbuka kemungkinan adanya perubahan gitu ya. Bisa jadi naik, bisa jadi turun juga tergantung nanti kondisinya memang yang secara pada saat itu global seperti juga ya, apa gitu ya. Jadi dinamika ekonomi, kemudian kondisi keuangan perbankan itu pasti nanti akan mempengaruhi juga kira-kira arah kebijakan dengan bunga penjaminan ke depan akan seperti apa gitu Mas. Tapi kita harapkan naik ya Pak ya. Kita lihat nanti. Iya, kita lihat kondisi. Ini emang lagi ubah habir terutama di geopolitik kita ya. Betul, itu Pak. Itu perang dan lain-lain sekali. Nah, makanya kalau ekonomi kita sih hari ini memang tetap menurut saya terbaik Masih ya. tetap stabil ya Pak. Stabil walaupun tetap waspada. Iya, Gitu. betul. Baik, wah ini nggak terasa ya ternyata obrolan kita dari tadi seputar TBP ya. Mungkin untuk masyarakat atau Sobat K yang sebelumnya masih belum memahami, nanti bisa ke bank terdekat juga bisa ya Pak ya untuk mendapatkan penjelasan seperti ini. Betul, ya. Mengenai 3T itu tadi ya, Betul, tentunya kebijakan yang diberikan oleh LPS ini supaya nasabah bisa lebih merasa aman ketika menyimpan dananya di perbankan, baik itu di bank umum, di BPR, BPRS. Nah, sekali lagi Sobat K, jadi TBP simpanan rupiah untuk bank umum sebesar 4,25%, Falas 2,25%, dan BPR BPRS 6,75% di periode Mei sampai dengan September tahun 2024 ini. Dan nanti kita akan melihat lagi kondisi ekonomi secara global, juga nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan juga yang akan menentukan seberapa besar untuk TBP di periode yang berikutnya. Mungkin ada saran dari Pak Charles nih untuk kebijakan TBP di periode yang mendatang nanti Pak. Ya, saya berharap apapun kami dari Komisi 11, bagaimanapun juga penetapan TBP tadi, kami meyakini bahwa itu dilakukan dengan sangat hati-hati, sangat prudence, dan kemudian juga disesuaikan dengan kondisi yang ada perekonomian kita saat ini, kemudian juga kondisi keuangan yang ada, yang tentunya juga tidak lepas dari suasana geopolitik yang sekarang juga berkembang. Harapannya sih memang angka-angka yang sekarang ini terus dilihat secara baik, dan saya pikir periodetik yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang yang dilakukan oleh PS, yang penting tersosialisasi secara baik, nah masyarakat tahu. Jangan sampai kemudian yang terjadi dengan iming-iming tertentu, mereka naikkan suku bunga sesuka mereka pada titik tertentunya ketika mereka lapse, tidak punya kemampuan, uang mereka hilang. Jadi sekali lagi juga buat masyarakat hati-hatilah, jangan sampai kemudian dengan suku bunga yang terlalu tinggi mereka harus berpikir ini ada apa ini kan? Karena periode lalu kita merasakan itu Pak, terutama di era COVID itu orang berani menawarkan suku bunga tertentu. Waktu itu LPS memang belum ini ya, belum ada waktu itu, atau belum ini. Nah, sekarang ini saya pikir dengan TBP yang baik di Bank Umum, BPR maupun Falas tadi, itu memberikan rasa aman yang jauh lebih penting. Forum-forum semacam ini, podcast, kemudian juga di media-media yang lain, menurut saya apa yang disampaikan Pak Bambang dengan rekan-rekan yang ada di Jawa Timur ini, kami dari Komisi 11 memberikan dukungan penuh untuk ini semuanya. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Bambang? Ya, makasih Pak Charles atas masukan-masukannya juga selama ini gitu ya. Jadi sekarang anggota KSSK jadi komplit juga Pak di daerah gitu ya. Dan kepada nasabah juga mungkin banyak sekali informasi yang berkaitan dengan BPR yang ditutup akhir-akhir ini gitu Pak ya. Yang jelas kami dari APS berharap bahwa nasabah tidak usah panik, tidak usah kemudian jadi tidak percaya dengan BPR gitu ya. Masih banyak kok BPR yang memiliki tingkat kesehatan yang sangat bagus gitu ya. Kita yakinkan bahwa itu adalah upaya-upaya untuk memperkuat permodalan. Itu tentunya akan menjadikan BPR kita akan semakin kuat. Dan dengan perbankan yang semakin kuat, tentunya intermediasi perbankan juga akan berjalan optimal. Kemudian ekonomi juga akan bergerak karena industri juga ada yang membiayai juga. Dan satu yang mungkin perlu dipahami, ini 3T tadi, jangan takut menabung di bank karena simpanan Anda dijamin oleh LPS. Benar, itu penting. 2 miliar ya Pak ya dijamin ya. Iya, 2 miliar maksimum per nasabah per rekening di bank.
Kalau punya dana lebih silakan diversifikasi ya. Betul ya. Bisa dialihkan ke bank lain. Iya, atau atas nama saudaranya, putranya atau apa itu bisa juga. Baik. Terima kasih banyak Pak Bambang S. Hidayat ya selaku Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Surabaya dan Haji Charles Mekiansyah anggota Komisi 11 DPR RI. Kita sudah membahas mengenai menyikapi kebijakan suku bunga penjaminan, dampak dan strategi bagi nasabah dan perbankan. Mungkin next session kita di sini lagi atau di mana? Siap, kita mau di mana pun Bapak. Di tempatnya Pak Charles di boleh ya. boleh. Baik. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi untuk episode yang berikutnya. Dan Sobat K juga terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di LPS Insight berikutnya.